siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam semua. Kembali lagi dalam pembacaan Alkitab setiap hari. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan 2 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan 18. Sebelum kita membacakan firman dan mendengarkan firman, kiranya kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih ya Bapa atas segala kesempatan yang Kau berikan pada kami di malam ini untuk kembali mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapilah lidah bibir perkataan hamba, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 2 Samuel 18 dengan judul perikop Absalom terpukul, kalah dan mati. Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia, kemudian ia mengangkat kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai anak Zeruya, adik Yoab, dan sepertiga lainnya di bawah perintah Itai, orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat, "Aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu." Tetapi tentara itu berkata, "Janganlah tuanku maju berperang, sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan sekalipun mati separuh dari kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebab itu adalah lebih baik bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota." Kemudian berkatalah raja kepada mereka, "Apa yang kamu pandang baik akan kuperbuat." Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang, dan seluruh tentara itu berjalan keluar beratus-ratus dan beribu-ribu. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai, dan Itai demikian, "Perlakukanlah Absalom, orang muda itu, dengan lunak karena aku." Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul, kalah di sana oleh orang-orang Daud, dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara itu pada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbatin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbatin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Seorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbatin." Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, "Apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 shikal perak dan 1 ikat pinggang." Tetapi orang itu berkata pada Yoab, "Sekalipun aku mendapat 1000 shikal perak di telapak tanganku, tak akan aku menjamah anak raja itu, sebab
Di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abishai dan kepada Itai. Katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada suatu pun yang tinggal tersembunyi pada raja. Maka engkau akan menjauhkan diri. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan seperti ini. Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon terbatin itu. Kemudian 10 bujang membawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Sesudah itu Yoab meniup sangkakala sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel. Sebab Yoab mau menahan tentaranya itu. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar. Dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Sewaktu hidup, Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang adalah lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Demikian firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah berbicara kepada kami, beracaralah kepada kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Segala sesuatu yang kami miliki adalah milik-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang membuat rencana bagi kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, rencana-Mu indah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih semua. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang